Nah, pagi ini saya akan sharing berbagi pengajaran firman dengan saudara. Saya pikir ini sebuah pelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Kita mau belajar tentang yang namanya pengharapan. Pentingnya pengharapan itu harus ada dan kita miliki dalam iman kekristenan kita. Apa jadinya gitu loh kekristenan kita kalau kita gak punya pengharapan? Selesai hidup kita. Kita mau belajar tentang hidup dalam pengharapan. Ayo sama-sama kita baca ayatnya dalam 1 Petrus pasal 1. Kita sama-sama baca ayat 3 dan ayat yang keempat. Dua ayat ini saya akan mengajak saudara semua membaca bersama-sama dengan saya ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. 1, 2 dan 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terus, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara perhatikan di dalam ayat yang keempat, mungkin saya baca ulang sedikit lagi ya, dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, dikatakan apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi lewat kematiannya dan kebangkitannya kita menerima ini. Lewat kematian kebangkitannya kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dari pijakan ayat inilah saya mau berkata kepada saudara bahwa hidup Kristen itu adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita semua sama-sama tahu bahwa kita ini semua ya hidup di masa-masa yang saya sebut tidak gampang. Kita berada hidup di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit untuk kita hadapi. Tetapi begini, kesukaran apapun yang kita hadapi, karena setiap orang pasti punya kesusahannya sendiri-sendiri. Setiap orang pasti menghadapi yang namanya kesulitan-kesulitannya sendiri. Tetapi 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, pagi ini dengan sangat powerful. Firman Allah ini berkata kepada kita dengan sangat kuat bahwa hidup kekristenan kita melalui kematiannya dan kebangkitannya itu membuat hidup kekristenan kita penuh dengan pengharapan. Coba saudara lihat screen ini. Ini yang selalu saya kobarkan kepada jemaat di Jombang. Selalu saya sering lepaskan katakan sama saudara bahwa hidup Kristen itu adalah hidup yang penuh pengharapan. Tidak peduli apapun kita hadapi, setiap orang pasti punya kesukaran. Pagi ini saudara yang sedang doa pagi bersama dengan saya dalam channel YouTube GSPDI Philadelphia, tentu saja Anda pun punya kesukaran, tapi tetap tidak berubah. Saya pun tidak peduli apapun yang kita hadapi. Satu kata saya mau bilang sama saudara, hidup kekristenan kita itu penuh pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan Roma 15 ayat 13 itu berkata kepada kita, Allah itu yang kita percaya itu menjadi sumber pengharapan kita. Allah yang kita percaya itu menjadi pokok pengharapan kita. Coba sama-sama kita lihat dan baca ayat ini bersama-sama saudara ya. Roma 15 ayat 13. Ini berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini menarik. Ini sangat wow gitu ini ayat. Kekristenan kita harusnya kayak ini. Seperti Roma 15 ayat 13. Hidup kita berlimpah-limpah gitu dalam pengharapan. Kenapa kekristenan kita limpah penuh dengan pengharapan? Karena
kita menjadikan Allah yang kita percaya menjadi sumber pengharapan, maka dia memenuhi kehidupan kita limpah dengan pengharapan. Jadi catat baik-baik, Roma 15 ayat 3, Tuhan mau kita mempercayai dia sebagai sumber pengharapan kita. Kita bicara tentang pengharapan, pentingnya pengharapan harus ada, harus kita miliki dalam hidup kekristenan kita. Sebab kalau kita nggak punya pengharapan dalam kekristenan kita, habis loh kita. Kita akan dilibas oleh kesukaran, kita akan hancur menghadapi kesulitan yang terjadi hari-hari ini. Kita nggak mampu, kita akan kalah, kita akan jadi pecundang kalau kita nggak punya pengharapan. Doa saya pagi ini setiap kita limpah penuh dengan pengharapan. Kenapa? Karena kita jadikan Tuhan Allah kita, Yesus kita sebagai sumber pengharapan kita, pokok pengharapan kita. Dan memang Tuhan mau ya kita menjadikan dia menjadi sumber pengharapan dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Karena di ayat berikutnya Roma pasal 5 ayat yang kelima, pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Berbeda terbalik dengan dunia. Pengharapan yang dijanjikan dunia itu sering kali mengecewakan kita. Coba kita baca ayat ini ya. Sama-sama Roma 5 ayat yang kelima. Pentingnya pengharapan. 2. Pengharapan yang dijanjikan oleh dunia suka bikin kita kecewa, suka meleset saudara. Tapi lihat ya, pengharapan yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi kalau hidup saudara dan saya dalam situasi yang sukar, terjepitkah hidup kita? Dalam kesesakankah hidup kita? Rasanya kita nggak mampu, nggak ada daya hadapi kesulitan dalam hidup kita. Tetapi kalau pagi ini roh kita bangkit, iman kita bangkit, menjadikan Tuhan menjadi sumber pengharapan kita. Saya mau kasih tahu, Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Kalau kita berharap kepada dunia, seringkali kita kecewa. Karena memang janji pengharapan dunia suka mengecewakan kita. Makanya pagi ini berharaplah hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Kata Yeremia pasal 17. Hari ini berharap pada Tuhan. Nah, saya mau bawa saudara begini. Kenapa pengharapan itu penting harus kita punya? Kalau enggak, hancur loh kita. Pengharapan itu penting. Saya pernah membaca sebuah cerita, saya ingat sebuah cerita ada seorang profesor melakukan kolamnya diisi dengan air. Lalu dimasukkan seekor tikus dalam kolam itu. Lalu semua lampu di laboratorium itu dimatikan. Jadi gelap gulita, gak kelihatan apa-apa. Manusia gak bisa lihat, seekor tikus pun gak bisa lihat apa-apa. Gelap sekali. Apa yang terjadi ketika seekor tikus dilemparkan dalam sebuah kolam di laboratorium yang gelap gulita, yang lampunya mati semua? Tentu tikus ini berusaha menyelamatkan nyawanya. Tetapi karena tikus gak lihat apa-apa, semuanya gelap di depan matanya, gelap gulita. Akibatnya apa? Dampaknya begini, dalam tempo 3 menit dalam riset profesor ini, dalam tempo 3 menit tikus ini sudah mati dan sudah ada di dasar kolam itu. 3 menit waktunya. Tapi apa yang terjadi ketika profesor coba bikin eksperimen lagi? Tikus yang lain dimasukkan dalam kolam yang sama, air yang sama, tapi lampu tidak dimatikan, lampu dinyalakan terang benderang. Apa yang terjadi? Tikus itu bisa bertahan hidup sampai 36 jam. Karena di kolam kan ada keramiknya, sehingga tikus nggak bisa naik. Tapi ketika dia terang, dia coba menyelamatkan dirinya, mempertahankan hidupnya. Dia lihat ujung kolam, dia berenang ke situ.
nggak bisa naik. Coba ke ujung berikutnya, coba ke ujung berikutnya. Terus berenang-renang seluruh kolam. Dan memang nggak bisa keluar karena licin. Tetapi tikus yang terang benderang dalam kolam ini ternyata surveinya, risetnya bertahan hidup 36 jam. Yang pertama cuma 3 menit. Kenapa lebih cepat mati? Nggak ada pengharapan, gelap. Tetapi yang terang di dalam kolam itu, tikus yang kedua, dia lihat ada harapan, ada terang. Makanya bisa bertahan lebih lama. Yang saya mau sampaikan sama saudara, seekor binatang tikus saja, binatang gitu loh, itu butuh pengharapan. Pengharapan itu yang membuat dia punya daya tahan. Ya, pengharapan itu yang membuat dia kuat. Pengharapan itu yang membuat dia tidak putus asa, terus berusaha. Saudara, yang binatang saja, seekor tikus perlu pengharapan, butuh pengharapan. Saya mau bilang, apalagi Anda dan saya, anak-anak Tuhan. Kita manusia butuh pengharapan. Kalau kita berharap kepada dunia, kecewa. Tetapi kalau sumber pengharapan kita kepada Tuhan, percayalah, dalam nama Yesus, pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Sudah bisa berkata amin? Pengharapan kepada Tuhan itu luar biasa. Itu menjadikan kita punya daya tahan, kekuatan. Kenapa orang muda frustasi? Kenapa orang muda kecewa? Ya karena dia gak punya pengharapan. Mari pagi ini saya akan tunjukkan sama saudara beberapa ciri dari orang yang hidup Tuhan. Ciri yang pertama, orang itu akan teguh dalam menghadapi kita tetap kuat menghadapi kesulitan, berarti kita punya pengharapan pada Tuhan. Itu ciri-ciri orang Kristen yang punya pengharapan. Tetap kuat, tetap teguh, tidak gampang frustasi, tidak gampang putus asa dalam menghadapi kesulitan. Berarti orang Kristen itu punya pengharapan kepada Tuhan. Itu ciri yang paling menonjol. Tetap teguh, tetap kuat hadapi masalah. Karena gini saudara ya, cara pandang kita kepada masalah itu jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri yang kita hadapi. Karena kalau kita gak punya pengharapan, dari awal saya katakan itu membuat kita lemah. Tapi orang kalau punya pengharapan, itu punya daya tahan luar biasa. Tuhan kasih kekuatan kepada dia. Makanya pengharapan kepada Tuhan, ya, itu Ibrani pasal 6 ayat 19. Itu gambarkan seperti sauh jangkar yang kuat dari kapal, ya, yang dilemparkan, ya, secara jasmani ke dasar laut. Coba kita baca ayat ini ya. Ibrani 6 ayat 19. Saya akan baca ayat ini. Saudara simaklah di screen saudara. Dikatakan begini. Itu ruangan maha suci di mana tabut perjanjian itu ada, di mana Allah ada, Allah hadir. Allah sebagai sumber pengharapan. Jadi orang kalau pengharapannya sumbernya kepada Tuhan, itu jiwanya tenang. Meskipun hadapi kesukaran, jiwa tenang. Kenapa? Pengharapan itu, perhatikan kalimat ini, itu di tengah lautan misalnya, di tengah lautan posisinya. Mau di pinggir atau di tengah kita bicara. Tiba-tiba kapal itu dihantam sama angin badai yang sangat keras. Kapal itu diombang-ambingkan sama yang namanya gelombang yang besar, diterpa angin topan yang keras. Biasanya yang dilakukan oleh nakoda kapal atau kapten kapal atau anak buah kapal ABK gitu ya, dia akan lemparkan sauh dari kapalnya. Dia akan lemparkan yang namanya jangkar. Nakoda perintahkan, lempar jangkar. Kenapa? Gelombang besar dan angin kencang. Yang pertama, layar diturunkan. Lalu lempar jangkar. Itu jangkar kalau sampai turun kena dasar lautan,
Itu kapal meskipun diombang-ambingkan sama gelombang yang besar, itu kapal sekalipun dihantam sama badai yang keras, kapal itu tidak akan tenggelam. Kenapa tidak tenggelam? Dihantam sama badai dan gelombang. Sebab ditahan oleh jangkar, ditahan oleh sau yang kuat yang nancep di dasar lautan. Ditahan dengan jangkar yang kuat. Makanya tetap tenang, gak akan tenggelam. Seperti itulah gambaran kekristenan kita. Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, Tuhan kita jadikan sumber pengharapan kita. Ingat Roma 5 ayat 5, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu membuat hati kita tenang. Hari ini kalau saudara mulai risau, saudara mulai cemas, engkau gelisah dalam hidupmu, rasanya hancur padahal belum. Itu tanda-tanda pengharapanmu bukan kepada Tuhan. Satu ciri yang paling menonjol orang Kristen yang hidupnya Tuhan sebagai sumber pengharapannya, tetap teguh, tetap tenang, tetap kuat ketika hadapi kesulitan dalam hidupnya. Kenapa? Pengharapan itu kayak jangkar yang kuat dilabuhkan di dasar laut, dilabuhkan di belakang tabir, ya, di mana Tuhan ada di ruang suci itu. Orang yang sumber pengharapannya pada Tuhan itu kuat, ya. Karena Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada setiap kita. Contoh yang paling jelas itu pernah dialami terjadi dalam kehidupan Daud. Saya pernah khotbahkan ini tentang Siklak. Daud ketika tinggal di Siklak, Siklak itu adanya di Filistin. Latar belakang saya pernah cerita sama saudara kenapa Daud ada di Siklak. Karena Raja Akhis, Raja Filistin memberikan daerah Siklak kepada Daud dan 600 prajuritnya bersama dengan istri dan anak-anak mereka. Kenapa? Karena Daud dia punya ide, dia udah capek gitu ya, lelah dalam kesulitannya dikejar terus sama Saul. Kayak seekor anjing ya, terus diburu, terus dikejar. Di seluruh wilayah negara Israel gak ada tempat yang aman untuk Daud bisa sembunyi. Rakyat pun kenalan Daud gak berani sembunyikan Daud. Kenapa? Takut dibabat habis, dibinasakan sama Raja Saul. Maka Daud berpikir sudah satu-satunya yang bisa menolong dia supaya gak dikejar sama Daud. Cara pamukasnya bagaimana? Dia pergi ke Filistin. Ya sudahlah, pergi ke Filistin saja. Dan memang sejak saat itu Saul gak berani kejar lagi Daud. Selesai sampai di situ. Kenapa? Dia ada di wilayah musuh Filistin, musuh besarnya Israel. Gampangnya gini, Daud menjadi tentara bayaran daripada Raja Akhis. Dikasih tempat namanya Siklak. Siklak artinya siksak. Ya, Siklak artinya berliku-liku, berbelok-belok. Maunya kita hidup itu kayak jalan tol. Maunya kita hidup itu lempeng-lempeng saja, lurus-lurus saja, nyaman-nyaman saja, indah-indah saja. Tapi siapa yang bisa jamin? Kadangkala hidup kita ngalami seperti Daud, siksak kayak Siklak, berliku-liku kehidupan kita alami. Kadang turun, kadang naik, kadang berliku-liku tidak seperti yang kita harapkan. Daud ngalami itu. Singkat kata, satu kali ketika Daud sebetulnya mau perang melawan Israel bersama dengan tentara Filistin. Tapi ada kasak kusuk di antara mereka. Jangan ajak Daud dan 600 prajuritnya. Nanti kita perang sama Saul, dia hantam kita dari belakang. Suruh pulang. Ketika pulang kembali ke Siklak, dia lihat begini. Hancur itu Siklak. Rumah mereka dibakar sama orang Amalek. Istri mereka, anak mereka, harta benda kekayaan mereka. Itu dirampas, ditawan sama Amalek. Coba kita lihat ayat ini, nangis rakyat Israel. Kita lihat pengikutnya Daud, maksud saya menangis. Saya langsung baca di ayat yang ketiga ya, supaya cepat ya, ayat 3 sampai 6. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, ke Siklak, tampaklah kota itu terbakar habis. Ya, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan semuanya. Lihat ayat yang keempat, sama-sama kita baca ayat 4, 2, 3. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Loh ini para prajurit loh. Daud, pahlawan yang gagah perkasa, yang bikin tumbang, yang bikin kalah Goliat. Laki-laki ini menangis. Kenapa menangis? Berat masalahnya. Kesukarannya sangat berat.
istri ditawan, anak ditawan, rumah di bumi hanguskan, harta benda dirampas sama musuh. Nangis. Semua prajurit nangis, Daud menangis. Bahkan dikatakan dengan nyaring. Nyaring ini bukan menyanyi loh, menangisnya dengan nyaring. Sampai dikatakan mereka tidak kuat lagi menangis. Gimana gak kuat lagi nangis saudara ya? Udah capek nangis, suaranya udah habis. Gak mampu lagi nangis, suaranya udah habis, udah gak kuat lagi saudara ya. Lalu dikatakan di ayat yang kelima, saya baca ya. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam dan seterusnya. Lihat ayat yang ke-6, saya baca. Dan Daud sangat terjepit, kalimatnya jelas ya, terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ngeri ya saudara ya. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, udah capek, mereka lelah. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan ayat yang berikutnya kalimatnya. Tetapi Daud dikatakan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud ketika terjepit, gak bisa apa-apa, gak berdaya. Ini luar biasa. Orang kalau punya pengharapan, saya kasih contoh, itu kayak Daud. Semuanya udah gak berdaya, semua sudah putus asa, 600 prajurit, semuanya sudah frustasi, gak ada jalan. Tapi Daud gak menyerah, Daud tidak frustasi. Di tengah-tengah mentok buntu, terjepit jalannya, luar biasa. Orang yang punya pengharapan tuh kayak Daud. Alkitab katakan apa? Dia menguatkan percayanya kepada Tuhan. Keren. Kenapa bisa begini? Ini contoh orang punya pengharapan. Yang lain sudah frustasi, Daud tidak. Yang lain sudah lemah, Daud tidak. Tetap menguatkan percaya pada Tuhan. Nggak bimbang tuh, nggak ragu sedikit pun. Tetap percaya pada Tuhan. Kalau saudara masih ingat, bagaimana sih cara pendeta kita menguatkan percaya kita kepada Tuhan ketika kita terjepit? Ya Anda sering melakukan itu. Kadang kita nangis, kadang kita teriak sama Tuhan. Tuhan tolong saya, Engkau kekuatanku. Tidak ada yang bisa tolong aku selain Engkau. Nangis boleh. Ada yang tanya, gigit bantal boleh Pak? Boleh. Gigit istri, gigit suami yang gak boleh saudara ya. Gigit bantal boleh, nangis silakan saudara ya. Teriak sama Tuhan. Itu contoh sederhana. Apa sih artinya menguatkan percaya kepada Tuhan? Ya seperti itu. Anda masuk dalam mobil, masuk dalam kamar, Anda mulai teriak berseru pada Tuhan. Tuhan tolong aku udah gak mampu hadapi ini. Itu ciri-ciri orang yang tetap teguh dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang dihadapi. Saudara, kita belajar dari kisah ini. Daud itu kelihatan kualitasnya. Orang yang punya pengharapan dihantam kesukaran, terjepit sekalipun. Lihat kualitas rohaninya beda. Kematangan rohaninya beda. Anda ingat sebuah cerita tentang petani kentang. Cerita sedikit. Hanya gambaran jendela angin supaya Anda ngerti. Ada seorang petani kentang, selalu dia lebih sukses. Orang lain belum nyampe pasar jual kentangnya. Dia nomor 1. Ya jual kentangnya di pasar. Dan dia adalah orang petani kentang pertama di kota itu. Yang apa ya? Yang paling laku. Begitu nyampe langsung orang beli. Ya langsung beli kentangnya. Dia pertama nyampe di kota. Sehingga orang suka membeli kentangnya. Karena ternyata dia punya apa ya? Taktik begitu ya. Orang lain begitu panen kentang dipilah-pilah dulu. Ini yang besar, ini yang kecil. Dia tidak. Semua dicampur, kentang besar, kentang kecil, masukin di bak truknya dia. Semua dicampur. Ternyata dia punya cara. Begitu dia nanti mau ke kota, dia pilih jalan yang berbatu-batu. Yang makadam begitu. Karena ketika lewat berbatu-batu, truk itu goyang-goyang. Ketika goncang-goncang, goyang-goyang sepanjang perjalanan berapa kilo itu saudara ya. Itu ternyata seperti seleksi alam istilahnya. Sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Yang kecil kualitasnya langsung turun ke bawah. Tapi yang besar kentangnya itu naik ke atas. Seleksi alam. Yang berkualitas itu naik. Lewat apa? Lewat goncangan. Bukankah kesukaran, kesulitan yang kita hadapi itu seringkali menggoncang kita?
Tapi ingat, goncangan itulah nanti membuat kita kelihatan kita punya pengharapan atau tidak. Ketika orang gak punya pengharapan kepada Tuhan, Tuhan bukan sebagai sumber pengharapannya. Dia punya sumber yang lain, dunia. Dia punya sumber yang lain, kekuatan yang bukan Tuhan. Ketika digoncang oleh kesukaran, ya dia akan turun bukan naik. Kelihatan kualitasnya. Saudara tahu penyanyi ini, saudara ya, Julio Iglesias, seorang bintang pop terkenal di dunia. Tapi siapa sangka ternyata penyanyi pop yang sangat terkenal Julio Iglesias ini masa lalunya dia mengalami kesukaran baru dia jadi bintang. Dia sebetulnya adalah pemain sepak bola di Spanyol, pemain sepak bola profesional begitu di Madrid, saudara ya. Tapi satu kali dia mengalami sebuah kecelakaan mobil yang berat sampai kakinya dinyatakan lumpuh sama dokter. Bahkan dia putus asa hari itu karena dokter berkata, kondisi kakimu lumpuh, sekalipun nanti kamu bisa jalan, normal jalan, kamu sudah tidak bisa lagi jadi pemain sepak bola. Sedih dia. Itu cita-cita hidupnya, itu mimpi hidupnya, menjadi pemain sepak bola profesional di Real Madrid. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kakinya dinyatakan lumpuh. Kalau bisa berjalan, gak boleh main sepak bola. Susah, sedih. Dalam pemulihan di rumah sakit kakinya itu, dia cuma diam saja, dia frustasi. Ada suster yang baik, pinjami gitar untuk dia bisa menyanyi dalam kesendiriannya. Suka nyanyi. Selesai keluar rumah sakit, dia jadi penyanyi. Dan akhirnya menjadi bintang pop terkenal, Julio Iglesias. Penyanyi sangat terkenal. Tapi dia melewati kesukaran, nanti ujungnya kualitas itu kelihatan. Orang kalau tetap bangkit punya pengharapan. Kalau yang namanya Julio Iglesias saja bisa ditolong oleh Tuhan, apalagi kita orang yang beriman kepada Tuhan. Apalagi dalam kesukaran, kalau kita punya Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Percaya, kalau Daud ditolong oleh Tuhan, kita pun pasti ditolong. Karena Anda tahu cerita Daud, nanti ketika dia menguatkan kepercayaannya pada Tuhan, berdoa, minta tolong pada Tuhan. Tuhan kasih petunjuk, Daud serang orang Amalek. Pergi ke sana, aku serahkan Amalek ke dalam tanganmu. Baca itu ayat. Singkat kata, di tengah jalan, walaupun Tuhan gak jelas lewat mana tempatnya, tapi di tengah perjalanan atas kehendak Tuhan, dia bertemu dengan seorang pemuda yang tergeletak di tengah lapang begitu. Lalu dikasih makan, ditolong sama Daud, dirawat sama Daud. Orang muda ini balas budi, kalau gak salah dia orang Mesir begitu ya. Lalu orang ini balas budi, ternyata dia budaknya, hambanya orang Amalek. Luar biasa cerita ini ya. Lalu budak ini berkata begini, di sana loh tempatnya orang Amalek. Oh, diserbu sama Daud. Daud menang, istrinya kembali, semua anak kembali, harta yang dirampas kembali. Bahkan Daud dan tentaranya dapat plus bonus harta jarahan. Tidak ada yang hilang, semua dikembalikan. Kalau ada toh di antara saudara, ada berkat job yang 2020, 2021 karena masa pandemi ada job yang hilang, ya, ada proyek yang hilang, ada rezeki keuntungan yang hilang. Saya Pak, langganan saya hilang. Percayakah saudara, Tuhan bisa pulihkan kembali yang hilang, dikembalikan plus dapat bonus berkat yang luar biasa dari Tuhan. Apakah Tuhan bisa Pak? Sangat bisa. Kuncinya pada pengharapan. Sebab orang kalau punya pengharapan, wah, dia tetap tegar, dia tetap kuat hadapi masalah. Ingat ya, Tuhan bisa merubah yang buruk jadi kebaikan, masalah jadi berkat, kutuk jadi berkat. Tuhan bisa merubah ratapan jadi tari-tarian. Tuhan bisa merubah air mata kita menjadi mata air yang indah. Air yang pahit jadi air yang manis. Itu Tuhan. Dia itu spesialisasinya melakukan perkara-perkara yang sukar. Hari ini bangkitkan pengharapanmu. Ayo yang sudah mulai frustasi, yang mulai lemah. Ingat Alkitab, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan.